Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, sesi ke-11. Kali ini kita akan membahas tentang permasalahan pemutusan hubungan kerja atau PHK, atau istilah lainnya Termination of Employment Relationship. Pemberhentian karyawan atau pemutusan hubungan kerja diatur menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana secara definitif dipahami bahwa PHK merupakan pemutusan hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan. Apabila kita mendengar istilah PHK, yang biasa terlintas adalah pemecatan sepihak oleh pihak perusahaan karena adanya kesalahan karyawan. Oleh karena itu, selama ini singkatan PHK memiliki konotasi yang negatif. Padahal kalau kita lihat definisi di atas yang diambil dari Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang ketenaga kerjaan, dijelaskan bahwa PHK dapat terjadi karena bermacam sebab. Intinya tidak persis sama dengan pemahaman umum, yaitu dipecat. Semua ini tergantung alasannya. PHK mungkin membutuhkan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau LPPHI. Mungkin juga tidak. Meski begitu, dalam praktek tidak sama semua PHK yang membutuhkan penetapan dilaporkan kepada instansi ketenagakerjaan, baik karena tidak perlu ada penetapan maupun PHK ini tidak berujung sengketa hukum atau karena karyawan tidak mengetahui hak mereka. Sebelum Pengadilan Hubungan Industrial berdiri pada tahun 2006, perselisihan hubungan industrial masih ditangani pemerintah lewat Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah serta Pengadilan Tata Usaha Negara. Secara umum, kita dapat lihat pokok bahasan dari yang akan dilihat dari pembahasan ini adalah tentang struktur Undang-Undang Nomor 13 2003 tentang pengertiannya, alasan-alasan pemberhentian, dan beberapa proses pemberhentiannya menyangkut Undang-Undang Perburuhan dan kewajiban perusahaan. Struktur Undang-Undang Nomor 13 2003 menyangkut tentang pembahasan bab 1 ketentuan umum, dilanjutkan landasan asas dan tujuan, kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, sampai dengan hubungan kerja. Yang ke-10, perlindungan pengupahan, dilanjutkan hubungan industrial, sampai dengan pembahasan mengenai ketentuan pidana dan sanksi antar administratif yang diikuti dengan ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Adapun pengertian pemberhentian, dipahami bahwa pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan satu organisasi perusahaan, di mana dalam ketentuannya mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik swasta maupun negara, atau juga usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ada beberapa alasan-alasan pemberhentian yang menyangkut undang-undang, keinginan perusahaan, keinginan karyawan, tiba saatnya pensiun, kontrak kerja berakhir, kesehatan karyawan, meninggal dunia, ataupun perusahaan yang ditutup atau dilikuidasi. Alasan pemberhentian atas Undang-Undang Nomor 13 2003, undang-undang dapat menyebabkan seseorang harus diberhentikan dari satu perusahaan, misalkan karyawan anak-anak atau WNA, atau juga karyawan yang terlibat organisasi terlarang.
Alasan lain keinginan perusahaan, di mana keinginan perusahaan dapat menyebabkan diberhentikannya seorang karyawan baik secara terhormat maupun dipecat. Biasanya disebabkan karyawan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, memiliki perilaku dan disiplin yang kurang baik, melanggar peraturan dan tata tertib perusahaan, juga tidak dapat bekerja sama dan selalu terjadi konflik dengan karyawan lain. Ada juga yang melakukan tindakan amoral dalam perusahaan. Menurut pasal 158, perusahaan dapat melakukan PHK bila karyawan atau buruh melakukan kesalahan berat, misalkan melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang, atau uang milik perusahaan, memberikan keterangan palsu atau dipalsukan, sehingga merugikan perusahaan. Mabuk atau minum minuman keras yang memabukkan, atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja, atau juga melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja, menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi karyawan lainnya yang berada dalam lingkungan kerjanya. Selain itu juga bisa dikarenakan memujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau juga dengan ceroboh dengan sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan berbagai kerugian perusahaan, atau dengan ceroboh sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, atau melakukan perbuatan lain di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Alasan lainnya adalah karena keinginan karyawan, misalkan pindah ke tempat lain untuk mengurus orang tua atau istilah lainnya, atau alasan lainnya, misalkan kesehatan yang kurang baik, atau mau melanjutkan pendidikan, ingin berwira swasta. Dalam pasal 162 disebutkan bahwa pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang pesangon hak sesuai dengan pasal 156 ayat 4. Antara lain berkaitan dengan cuti yang belum diambil atau belum gugur, biaya atau ongkos pulang karyawan, keluarganya atau keluarganya ke tempat di mana dia diterima bekerja, penggantian perumahan, dan pengobatan perawatan minimal 15% dari pesangon. Alasan pemberhentian lainnya adalah tiba waktunya pensiun. Ini pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang, ataupun keinginan karyawan sendiri. Keinginan perusahaan mempensiunkan karyawan bisa jadi karena produktivitasnya rendah atau karena usia lanjut, cacat fisik, kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan, atau alasan lainnya. Undang-undang mempensiunkan seorang karyawan karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tertentu, misalkan 55 tahun dengan minimum masa kerja 15 tahun. Karyawan yang akan pensiun tentunya akan memperoleh uang pensiun. Alasan lain dalam pemberhentian karena kontrak kerja yang berakhir. Karyawan kontrak akan dilepas atau diberhentikan apabila kontrak kerjanya berakhir. Pemberhentian berdasarkan berakhirnya kontrak kerja tidak menimbulkan konsekuensi karena telah diatur terlebih dahulu dalam perjanjian saat mereka dipekerjakan. Alasan lainnya karena kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan dapat menjadi alasan pemberhentian karyawan. Inisiatif pemberhentian bisa berdasarkan keinginan perusahaan atau juga keinginan dari karyawan yang bersangkutan. Alasan lain meninggal dunia. Tentunya karyawan yang meninggal dunia secara otomatis putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Perusahaan harus memberikan pesangon atau uang pensiun kepada keluarganya sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu yang terakhir, perusahaan dilikuidasi. Kondisi seperti ini yang menyebabkan karyawan akan dilepas bila perusahaan dilikuidasi atau ditutup karena bangkrut. Bangkrutnya perusahaan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan karyawan yang dilepas atau di PHK
harus mendapatkan pesangon sesuai ketentuan pemerintah. Proses pemberhentian tentunya memiliki prosedur melalui musyawarah karyawan dengan pimpinan perusahaan, musyawarah pimpinan serikat pekerja atau serikat buruh dengan pimpinan perusahaan, musyawarah pimpinan serikat pekerja dengan pimpinan perusahaan dan P4D yang tingkat daerah, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan dan P4P tingkat pusat, dan pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri. Jadi ketika semua prosedur ini dijalankan, baik itu melalui interaksi tiga pihak yang menyangkut panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah maupun pusat, maka prosedur pemberhentian dinyatakan normatif. Pada pasal 156, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan atas masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Perhitungan pesangon berdasarkan pasal 156 paling sedikit menyangkut dengan masa kerja yang kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah, masa kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah, masa kerja 2 tahun dan selanjutnya diatur sampai masa kerja 8 tahun atau lebih dengan 9 bulan upah. Pada pasal 156 ayat 3 disebutkan tentang perhitungan uang penghargaan berdasarkan masa kerja. Masa kerja 3 tahun, tetapi kurang dari 6 tahun, besarnya 2 bulan. Sampai diatur masa kerja 24 tahun atau lebih dengan nilai uang penghargaan 10 bulan upah. Pada pasal 159, apabila pekerja atau buruh tidak menerima PHK sebagaimana yang dimaksud pada pasal 158, pekerja buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di sini disebutkan dalam pasal 162, pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan diri sendiri memperoleh uang penggantian sesuai hak ketentuan yang diatur dalam ayat 4. Selanjutnya berkaitan dengan pengunduran diri harus memenuhi syarat, yaitu dengan mengajukan permohonan diri secara tertulis selama-lamanya 30 hari sebelum tanggal mengundurkan diri. Tidak terikat dalam ikatan dinas, juga tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Adapun secara mekanisme PHK, karyawan atau pengusaha dan pemerintah wajib untuk melakukan segala upaya untuk menghindari PHK. Tetapi apabila tidak ada kesepakatan antara pengusaha, karyawan, atau juga serikatnya, PHK hanya dapat dilakukan oleh pengusaha setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Selain karena pengunduran diri dan hal-hal tertentu di bawah ini, maka PHK harus dilakukan melalui penetapan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industri. Ya. Hal-hal tersebut berkaitan dengan karyawan masih dalam masa percobaan, bila mana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya. Karyawan mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa indikasi adanya tekanan atau intimidasi dari pengusaha. Berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kalinya. Lalu karyawan juga mencapai usia pensiun ya, dengan ketetapan perjanjian kerja. Karyawan meninggal dunia, karyawan ditahan, pengusaha tidak terbukti melakukan pelanggaran yang dituduhkan karyawan saat melakukan permohonan PHK. Selama belum ada penetapan dari LPPHI atau Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial, karyawan dan pengusaha harus tetap melaksanakan segala kewajiban masing-masing sambil menunggu penetapan. Dalam hal perselisihan pemutusan hubungan kerja, ini masuk dalam kategori perselisihan hubungan industrial bersama perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat karyawan. Perselisihan PHK timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat antara karyawan dan pengusaha mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak.
perselisihan PHK antara lain mengenai sah atau tidaknya alasan PHK atau juga berkaitan dengan besarnya kompensasi atas PHK. Selanjutnya kita lihat mekanisme perselisihan PHK yang meliputi beragam dan berjenjang, dimulai dari perundingan bipartit antara forum perundingan dua pihak antara pengusaha dengan karyawan atau serikat pekerja, lalu juga perundingan tripartit dalam pengaturan undang-undang ketenagakerjaan terdapat 3 forum yang menyelesaikan dapat dipilih dari para pihak dengan cara mediasi, melalui forum mediasi difasilitasi institusi tenaga kerja, atau dengan cara konsiliasi, melalui forum konsiliasi dipimpin oleh konsiliator yang ditunjuk oleh para pihak, atau melalui arbitrase. Pengadilan arbitrase ini berbeda dengan mediasi dan konsiliasi yang berupa anjuran yang tidak mengikat. Putusan arbitrase, pengadilan arbitrase, mengikat para pihak. Yang ketiga, pengadilan hubungan industrial. Pihak yang menolak anjuran mediator atau konsiliator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial atau PHI. Atau yang terakhir keempat, kasasi melalui Mahkamah Agung. Pihak yang menolak putusan PHI soal perselisihan PHK dapat langsung mengajukan kasasi. Ini tidak melalui banding atas perkara tersebut ke Mahkamah Agung untuk memperoleh keputusan. Demikian pertemuan kali ini membahas tentang pemutusan hubungan kerja, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.